Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Jurata Pakan Selobi Omnivora terkait dengan beragam pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa yang ingin tahu tentang bagaimana cara bermeditasi yang baik dalam konsep modern sehingga ketemu fokus, kemudian konsentrasi yang baik dan memahami apa kesejatian daripada meditasi itu, yang mana adalah untuk menyelaraskan energi dalam jiwa kita sehingga terjadi keseimbangan dalam tubuh seseorang tersebut. Lalu bagaimana kata pakar daripada meditasi yang telah melatih puluhan ribu orang di Ambar Asam? Kita tanyakan langsung kepada Bapak Kadek Siwa Ambara terkait dengan meditasi yang benar, kemudian simpel serta modern untuk masa sekarang di tahun 2020 ini. Kembali bersama Bapak Kadek Siwa Ambara. Om Swastiastu, Pak Kadek. Becik ya? Becik Astunkara becik. Karena masyarakat terus menunggu daripada update postingan video Bapak Kadek ini terkait dengan meditasi sekarang, Pak. Bagaimana sih sebenarnya meditasi yang benar, yang mudah, sesuai dengan era 2020? Baik. Meditasi itu sebenarnya berkaitan dengan pikiran. Pikiran. Ya, pikiran. Kenapa pikiran? Ya, pikiran kita itu liar. Betul. Liar sekali. Seperti monyet mudah melompat-lompat. Itu yang kendalanya saat sekarang ini, orang-orang ingin berkonsentrasi pada saat meditasi. Bagaimana cara mengatasinya? Bahkan dia yang bisa mengendalikan pikiran, dia akan mampu mengendalikan dunia. Siapa yang tidak bisa mengendalikan pikiran, dia akan hancur lebur. Betul sekali. Seperti Juru katakan tadi, lompat sana lompat sini. Seringnya pikiran itu ke belakang dan menyesali apa yang telah dia lakukan. Padahal sudah berlalu ya. Iya. Padahal hidup itu harus maju ke depan. Kalau terlalu maju ke depan, mengkhawatirkan masa depan. Lalu yang terbaik dan benar-benar sesuai dengan era sekarang itu seperti apa, Pak? Tidak ke belakang, tidak ke depan, berarti tengah-tengah dong. Di saat ini, hidup yang benar kan saat ini. Bagaimana konsentrasi untuk saat ini? Nah ini, ada beberapa cara. Meditasi itu ada ribuan teknik meditasi. Betul, itu masalahnya. Ya, banyak yang berpikir bahwa meditasi itu konsentrasi. Bahkan konsentrasi itu memberatkan. Fakta. Bikin sakit juga. Ya, ada yang bilang tolong pusatkan perhatianmu di ujung hidung gitu. Itu susahnya. Saya pernah mengalami hal itu dan tidak pernah terjadi serta tidak berhasil. Pusatkan perhatianmu pada satu titik gitu. Benarkah seperti itu atau memang ada yang lebih mudah untuk melakukan meditasi itu sendiri, Pak? Kemudian kosongkan pikiranmu. Seperti akan melintas ke dunia lain. Bagaimana kita bisa mengosongkan pikiran? Ya. Dari sekian banyak meditasi yang ada, yang sudah praktekkan, yang tekuni, ternyata meditasi itu adalah sangat sederhana. Sesederhana apa itu? Sesederhana. Ada dua meditasi. Dua. Mau meditasi dengan suara. Dengan suara. Atau mau meditasi dengan diam. Dengan diam. Dengan suara. Suara. Kalau Tiang menerapkan apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita, walaupun Tiang banyak belajar, Tiang guru-guru semua Tiang datangi, akhirnya Tiang mentok di ajaran leluhur kita. Apa itu, Pak? Kalau kita ingin memusatkan, memperkuat energi yang ada di dalam diri kita, Tiang itu memakai suara. Memakai suara, Ya. seperti apa contohnya? Misalnya saya ingin memberi energi pada jantung, saya mengucapkan suara saya pusatkan perhatian di jantung dan saya fokuskan pada warna putih. Ini adalah sang suara. Dewa nama sang. Sa warna putih di jantung. Kemudian ba warna merah di hati. Itu. Ta warna kuning di ginjal. Ya. Warna hitam di empedu.
Itu. Ber- Di setiap sel. Berarti satu siklus Sabata AI atau Sa diulang-ulang atau setiap putaran itu dengan Sabata AI? Setiap putaran itu sesuai dengan, kemudian lanjutkan dengan na. Bayangkan warna merah muda di paru-paru kita. Ma. Bayangkan warna jingga ya di pencernaan kita. Si. Warna hijau di limpa. Warna biru di kerongkongan. Ya, lagi ke setiap sel. Itu. Ini 9 kali. Sambil mengucapkan suara ini, fokus kita pada suara, bayangan kita pada warna, pikiran kita jadi berkurang. Ya, dengan otomatis ya. Otomatis pikiran kita berkurang, kita tenang. Karena dengan suara sa, napas yang keluar lebih panjang daripada napas yang kita hirup. Napas yang keluar ini mengeluarkan karbon dioksida, sehingga yang tersisa di otak adalah oksigen. Makanya otak kita, pikiran kita menjadi lebih tenang. Oh, itu ternyata hakikatnya. Dengan dasa aksara itu Iya. diulang 9 kali. Betul. Akhirnya memunculkan ketenangan, menstimulasi ketenangan yang ada dalam diri. Betul. Getaran-getaran energi di masing-masing organ tubuh itu yang menggetarkan, sehingga sel-sel yang lemah itu dikuatkan, yang mati diganti dengan yang baru. Dengan teknik meditasi nawa suara ini, kita tubuh fisik kita ini menjadi sehat, pikiran kita menjadi tenang. Berapa kali bisa dilakukan sehari? Pagi sama sebelum tidur. Pagi dan sebelum tidur itu yang terbaik. Kalau ya, Pak? sebelum tidur agar lebih banyak, agar lebih pendek, kita gunakan triswaranya. Triswara? Kita pusatkan di perut ke bawah, ya, api, angin di dada, di kepala angin. Kemudian terakhir gabungkan Aksara Sang Yang Widi itu sendiri. Bahkan setelah aum ini kita bisa tidur. Tertidur dengan sendirinya, rileks ya. Ini sederhana yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, nggak perlu Seperti kemana-mana. Teknik pranayama yang Iya. akhirnya melatih kesadaran dan kesabaran itu sendiri, Iya. karena nafas lebih panjang jadinya. Iya. Wow, mungkin tak banyak yang mengetahui karena semua berfokus pada hidung. Seperti itu, mengosongkan pikiran yang benar-benar susah untuk dilakukan. Itu teknik suara. Pagi kalau pingin gerak, ya, gerak itu kita menari, kita setel tarian rejang, nari. Karena Kemudian tarian rejang ini sudah terbukti mampu menarik energi dewa dewi ke dalam diri kita. rejang apa saja? Rejang Kalau dewo, rejang, rejang dewo. Vibrasinya ya. Iya. Persembahan kepada dewa dewi. Betul. Sederhana sebenarnya. Ternyata di balik tarian sakral rejang dewa itu ada unsur stimulasi juga untuk menstanakan dewa dewi dalam diri kita ya. Kalau misalnya orang-orang itu agak sakit parah ataupun sakit sederhana, itu kita kan ada istilah nunas ice. Betul. Ice itu apa? Tawa. Kedek. Makanya kita kembangkan terapi kedek, terapi ice. Termasuk dalam. Bagaimana kalau nggak ada hal yang harus ditertawakan, Pak? Tidak perlu. Dan memulainya tuh sulit sekali karena kita Tidak, cuman buka mulut dan lama-lama saya di hipnoterapi untuk ketawa di pemirsa. tubuh kita, organ-organ tubuh kita di dalam tidak ngerti apakah tawa kita palsu atau asli. Pokoknya begitu kita buka mulut dan hahaha, itu ada proses di dalam. Dan
tubuh tidak pernah mengerti Nggak itu. ngerti, ini kedek kulu-kuluan apa asli, nggak ngerti dia. Yang penting sebuah stimulasi ketawa itu. Distimuli. Lalu hebat bapaknya, mungkin karena beliau sudah pakar dalam bidang ketawa. Kalau orang-orang yang tidak terbiasa dengan ketawa atau serius seperti itu, bagaimana cara mengatasinya? Awal-awalnya memang dia bengong gitu. Apa ini gila orang-orang di sini. Tapi setelah 1, 2, 3 kali dia nggak bisa nyetop. Akhirnya ketawa sendiri. Ketawa sendiri. Refleks. Refleks. Ini sama dengan kita. Nanti semua ketularan. Kayak virus. Menguap itu ya? Ya, kayak virus. Kalau orang tertawa pasti semua tertawa. Kalau orang nangis pasti semua ikut nangis. Seberapa jauh daripada ketawa itu bisa menghidupkan sel-sel yang mati atau memperbaiki daripada sistem ketenangan relaksasi tubuh manusia itu? Ini sudah diteliti oleh seorang dokter dari India, Ya, namanya Mumbai, Madan ya. Kataria. Dari Ya. Mumbai sana ya? Ya, dan dia seorang dokter biasa, kemudian meliti tertawa ini 5 tahun. Kemudian dia memastikan bahwa tawa adalah obat termurah dan termujarab untuk menyembuhkan sakit-sakit akibat pikiran. Sakit pikiran? Ya. Seperti Ciri-ciri orang sakit pikiran itu adalah dia sering khawatir, cemas, gelisah, marah, cemburu, mudah tersinggung, susah tidur. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Kalau kita dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif ini, inilah yang akan mengganggu beberapa sistem yang ada di dalam tubuh kita. Yang paling terganggu apa itu biasanya, Pak? Pencernaan, makanya orang banyak sekali sakit ma. Oh, berarti dari pikiran semua sumbernya? Sakit ma bukan karena kurang aman, Lalu, karena kecemasan? khawatir, cemas, dan gelisah. Ternyata itu dia sumber buat Anda-Anda yang menderita penyakit mah. Lalu, Setelah itu berlanjut ke detak jantung. Dia ke resepsi. Aduh, nanti makanannya pedas nanti kumat mah saya. Jantungnya duk duk duk. Aduh, kok ini jantung saya? Nanti sakit jantung saya. Karena tetangga sebelah sakit jantung mati. Nanti kalau saya mati gimana? Oh, tambah cemas, tambah khawatir. sudah dicetak dari awal Ini akan cemasnya. lanjut berganggu pernapasan. Makanya dia kira dirinya asma. Tambah cemas lagi, tambah khawatir lagi. Ini akan turun ke perkemikan. Sering kencing di malam hari, kadar gula naik. Itu biasanya juga karena pikiran. Seperti itu. Dia pikir dirinya kencing manis, dengar tetangganya kencing manis luka nggak sembuh-sembuh, dia takut seperti itu. Naik lagi ke saraf dan otak. Sakit kepala terus, nggak bisa tidur, vertigo, itu semua kena. Berlanjut nanti setiap persendian sakit. Ya, sini sakit, pinggang sakit, punggung sakit, lutut sakit, semua sakit. Nah, kalau orang-orang yang serius itu apakah sama akan mengalami hal seperti itu? Sama. Wah. Orang serius kan stresnya tinggi. Berarti perlu sekali dengan yoga ketawa ataupun relaksasi dengan pola ketawa, karena itu yang paling termudah pemirsa dengan ngakak. Ketahuilah, 80% penyakit itu disebabkan oleh pikiran. 80% pemirsa. Walaupun kita masyarakat umum mengatakan bahwa ada 2 macam penyakit magic dan penyakit medis. Medis. Penyakit magic memang ada, penyakit medis memang ada. Kalau penyakit magic itu biasanya disebabkan oleh 5 hal. Misalnya disebabkan oleh manusia sakti, bisa membuat orang sakit. 1, kemudian Para buta, para buta. yang kita tidak harmonis, kita tidak ngaturan saiban, kita tidak mesegan, kita tidak mencaru, bisa bikin sakit. Misalnya bikin rumah ya, itu kita harus ada mencaru, ya, minta kepada roh-roh yang di sana bahwa tempat ini akan saya pakai, jangan diganggu ya, seperti itu. Izin Permisi, seperti ya. minta izin, ya. Kemudian Kemudian dari para pitre. para fitra Fitra itu leluhur ya. contohnya seorang nenek mau sesaudan di Merajang Kemulang, karena kecepatan mati nggak bisa tersautkan, ya masalah. Sesangi berarti ya. Misalnya dia punya menantu di rumah sakit sudah 3 hari nggak mau lahir, si nenek ini ke Merajang Kemulang atuh buat taruh yang guru yang pet lekat cucun tiang makin tiang kengaturan kucit guling papat Kaul pemirsa. kaul
Habis itu lahir, dapat telepon dari rumah, oh gitu. Karena kecepatan meninggal, dia nggak sempat nyampaikan kaulnya itu. Dan lupa membayarnya. Iya, di halam sana dia bingung. Belajar dia biar bisa turun ke Mercepadet, ngorin, dibikinlah cucunya sakit. Sudah dibawa berobat kemana-mana nggak sembuh, ke Balian nggak sembuh. Wah, lunas raos. Di sanalah nenek itu bilang, Sinapuro nanti papat mengmeket ngaturun guling kucet di kuda, ya kucetnya jadi itu. Baru disanggupi anaknya, cucunya sudah sembuh. Ini ada, ini nyata Benar, di benar. masyarakat kita. Banyak yang mengalami kejadian tersebut. Betul. Itu faktor yang ketiga ya. Kemudian ada sakit paralisi namanya. Paralisi itu seperti apa? Contohnya dalam keluarga, satu keluarga rumah itu ada banyak lontar-lontar yang tersimpan tidak pernah dibuka. Tidak pernah diupacarai. Dulu mungkin ada leluhurnya yang motor tambang atau nyalanan hal-hal ke diatmikan, tidak ada yang melanjutin, dibikinlah salah satu keluarga itu kena bencana terus. Bencana. Ini banyak yang mengalami. Lalu caranya mengatasinya seperti apa? Sudah meluasan, nya kalau ada nutugan, yennya selamat, yen seng ya kau nyangka Hancur total. hancur. Ini banyak terjadi. Iya, dan harus dilanjutkan. Iya. Kadang sampai nggak tersisa satu pun karena tidak ada yang mau melanjutkan. Dan yang Rio. terakhir itu adalah penyakit karma. Ini berurusan dengan dewa, dengan widi. Lahir misalnya jari tangan nggak punya, cacat, itu karena karma. Yang begini apakah terus berkesinambungan karma dengan cacat tubuh seperti itu? Nah, makanya kita dalam hidup ini harus berusaha membenahi diri agar menjadi lebih baik, agar menjadi lebih bijaksana. Agar tidak berlanjut seperti itu ya? Iya. Seperti regenerasi keturunan Hanya jadinya. perbuatan baik yang bisa mengurangi karma-karma. Wow, luar biasa sekali pelajarannya nih pemirsa. Nah, itu yang menyelesaikan kalau sakitnya disebabkan oleh buto, ya aturkan caru, aturkan segehan itu setiap hari. Saya kan itu penting. Pada buta. Ya seperti yang pernah bilang kan, Bali ini kuatnya karena banyak roh di alam bawah sadar ini, bawah ini gitu. Kemudian kalau sakitnya disebabkan oleh manusia sakti, ya hubungi Bali ya. Di Bali banyak sekali balian-balian hebat. Ya, dia mengacungi jempol kepada para balian itu karena banyak sekali masyarakat kita yang tersembuhkan. Hukum sebab akibat mungkin Pak ya? Ya. Kemudian yang sakit dari para fitra ya Harus naur tahu itu. Yang sakit dari para resi ya lanjutkan apa yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita di rumah. Dilaksanakan. Benten lontar, jalankan nih ke. Kalau dari urusan widi ya kita terima dan pasrah. berbuat yang lebih Baik. Sakit medis juga demikian. Penyebabnya ada disebabkan oleh cuaca yang tidak bersahabat, disebabkan oleh salah makan, keracunan. Kan sering ada satu sekolah itu murid-muridnya keracunan gara-gara makan nasi goreng yang pakai saus kadaluarsa. Itu. Kemudian ada yang sakit gara-gara kecelakaan. Ada sakit yang sebab bencana alam, gunung meletus, tsunami, longsor. ya. Kemudian terakhir itu disebabkan oleh apa namanya ini bencana alam sudah ya. Sudah. Disebabkan oleh virus seperti sekarang ini ya, yang tengah menjamur di seluruh dunia. Dan ini penanganannya jangan dibawa ke Balian. Apa tuh? Dokter, rumah sakit. Berarti medis harus diobati secara medis pula ya. Bagi yang magic, urusi penyembuh tradisional. Yang medis, hubungi dokter, perawat. Kalau sakit pikiran, hubungi Pak Kadek Siwa Ambara. Yoga Ketawa Pura Moksa pastinya. Dan di Bali sudah ada hampir 102 cabang-cabang. 102 cabang-cabang. Ya, tidak mesti harus ke sini, kita sudah memiliki cabang. Di mana saja itu ada mungkin gambaran Di kecil. mana-mana ada, di Buleleng ada, di Grogak ada, di Nusa Penida ada. Kalau seumpama di search lewat Google Map Bisa, itu bisa. apa label yang harus diketik? Yoga tertawa di Bali. Yoga tertawa di Bali itu clue yang harus Anda ketik jika Anda menggunakan Google Map. Maka akan keluar semua jejaring 102 lokasi itu, betul Pak ya? Bahkan sekarang di musim tinggal di rumah ini bisa belajar yoga tertawa lewat WA. WA atau mungkin aplikasi Zoom. Di apa namanya di YouTube itu lihat itu
penyembuhan tanpa obat bersama Kadek Siwa Ambara. Penyembuhan tanpa obat bersama Kadek Siwa Ambara, luar biasa sekali. Dan kembali ke teknik meditasi. Tadi itu serangkaian meditasi dengan hubungan penyakitnya, kemudian yoga tertawanya, dan medis non-medisnya. Sekarang meditasi diam. Meditasi diam, di antara meditasi diam-diam yang ada adalah meditasi yang merasakan napas. Ya, Kemudian? kita hanya duduk. Napas kan setiap orang bernapas kan? Setiap detik, setiap menit, setiap hari. Orang bernapas itu pasti pada saat menghirup itu ada udara masuk lewat hidung. Pada saat membuang itu pasti ada udara keluar. Hanya itu duduk, duduk seperti bebas saja. Mau duduk di kursi boleh, mau bersila boleh, ya, mau mesimpul boleh, mau di atas kursi boleh. Pada senyaman-nyamannya ya. Nyaman itu. Yang terpenting adalah punggung ini tegak lurus. Harus berarti syaratnya harus punggung Iya. tegak lurus. Nah, kalau tangan, kalau mau lurus, ini tangan apa namanya ini? Pergelangan ya. Pergelangan, Pergelangan ini ditaruh di atas paha, di atas lutut Ya, ini ya. ya lutut. Sehingga dengan begini ini otomatis tegak. Jangan begini, kalau begini nanti jempol dia. Ini yang begini, ya tegak. Nah, kemudian kita hanya merasakan udara masuk pada saat menarik. Ada hitungannya nggak tuh Pak? Ya, Berarti senyaman-nyamannya. ya. Sebisa-sebisanya. Ya, tarik biasanya kan nafas. ada tarik sekian, tahan tahan sekian. sekian. Tidak. Kalau itu meditasi untuk membangkitkan inner Kundali- power. Kundali atau cakra-cakra itu. Inner power maksudnya tenaga dalam. Tenaga dalam. Oke. Tetapi ini meditasi untuk, karena kan tadi kan menenangkan pikiran, gitu. Hanya udara masuk lewat hidung. Nah, bisa praktek sekarang ya semua yang pemirsa juga. Praktekkan Duduk ya. dengan punggung tegak lurus. Harus tegak. Sekarang tidak perlu berkonsentrasi, tidak perlu memusatkan perhatian. Yang dilakukan hanya merasakan napas masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Ditahan nggak Pak? Tidak sesuai iramanya. Berarti Biarkan keluar sesuai masuk irama. saja ya. Udara Sesuai dengan nyaman. udara keluar, udara masuk, udara keluar. Nah, kenapa hanya merasakan saja? Begitu kita merasakan napas ini, otomatis napas kita akan semakin pelan dan semakin dalam. Betul. Kalau napas pelan dan dalam ini secara otomatis pikiran menjadi tenang, tubuh menjadi rileks. Coba rasakan. Tubuh jadi lebih terasa ya, Ya. seperti apa. Ya, ya. Kemudian kalau ada rasa vibrasi di Ada. titik-titik tertentu bagaimana tuh Pak? Biarkan saja, kita tidak perhatikan itu. Bahkan ada pikiran-pikiran yang muncul, kita tidak perhatikan itu, kita tetap alihkan perhatian ke Nafas. nafas masuk, nafas keluar. Berarti kuncinya semua di olah nafas ini ya. Nafas masuk, nafas keluar. Sambil rasakan perubahan yang terjadi, pikiran merasa lebih tenang, tubuh merasa lebih rileks. Sekarang mari kita ekspresikan ketenangan dan relaksasi yang terjadi dengan mengangkat sisi bibir kanan dan bibir kiri 1 cm. Begitu kita mengangkat bibir kanan dan bibir kiri, itu hati kita akan terbuka. Begitu hati terbuka, otomatis ada rasa bahagia muncul di hati. Tambah senyuman itu, ya, ada kebahagiaan muncul, rasakan. Tetap napas, tubuh rileks, pikiran tenang, hati bahagia. Tersenyum, merasakan napas masuk dan keluar. Napas masuk keluar, tersenyum. Sambil tersenyum merasakan apa yang terjadi. Tubuh rileks, pikiran tenang, hati bahagia. Tersenyum, tersenyum, tersenyum.
Tetap tersenyum, rasakan napas, pelan-pelan. Setelah siap, buka mata. Wow. Dan meditasi ini nggak perlu lama-lama. Berapa menit biasanya dilakukan? 5 menit aja 5 cukup. menit. Tapi di sini seperti ada muter-muter gitu. Ya, itu sensasi-sensasi. Begitu kita tenang, apapun bisa. Wow, luar biasa ya. Kita fokus karena ketenangan, ya ketenangan. Berarti apapun yang ditargetkan itu yang difokuskan. Ya, Baik, jangan memikirkan yang lain-lain, Jangan kita yang fokus lain-lain. pada ketenangan itu sendiri. kalau misalnya mau yang lain, ya lain tekniknya gitu. Oh, seperti itu. Berarti satu jurusan dulu diselesaikan, Iya. Pak, ya. Nah, untuk satu jurusan ini berapa lama untuk dipahami, didalami, dan dicoba dipraktekkan di rumah? Seperti tadi Jero kan sudah merasakan, tinggal praktek di rumah. Berapa lama biasanya untuk benar-benar menyelaraskan ketenangan atau senyaman mungkin? 3 kali saja, dan ini kapan saja. Meditasi itu bukan saat duduk saja. Dengan latihan seperti ini, kita meditasi dimanapun. Di mana saja bisa, Kita pemirsa. masak di dapur pun harus merasakan napas. Bisa dengan masak? Kita bertengkar pun sambil merasakan napas. Tenang jadinya kita bertengkar. Logis jadinya ya. Iya. Bahasa-bahasanya tuh jadi bahasa perdebatan secara positif, bukan dengan emosi. Apapun yang kita lakukan harus meditasi, karena hidup ini harus meditatif. Tenang menghadapi hidup ini, menghadapi permasalahan hidup ini harus dengan tenang. Kunci dari kehidupan itu adalah tenang dan Ya. olah nafas, ternyata pemirsa. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan untuk teman-teman yang kemarin selalu bertanya bagaimana caranya untuk tenang, bagaimana untuk lebih fokus, dan bagaimana caranya untuk konsentrasi dalam kehidupan. Pada saat ini, artinya jangan mengkhawatirkan yang belum terjadi, jangan menyesali masa lalu, tidak perlu disesali. Masa lalu memang harus seperti itu, tanpa masa lalu kita tidak bisa seperti ini. Ya, masa depan kita bisa rancang saat ini. Kalau kita terus berpikir negatif, masa depan kita buruk. Kalau kita berpikir positif, ngomong yang positif, melakukan yang positif, masa depan kita baik. Pasti, Pasti. itu ya, hukum pasti itu. Karena Wow. semua bermula dari pikiran. Ini yang terpenting. Baik, semua bermula dari pikiran. Apakah teknik meditasi ini bisa didapatkan di tempat ini? Apakah Bisa. melatih juga di Ambar Ashram ini untuk teknik meditasi? Bisa. Karena selama ini yang mungkin lazim didengar oleh teman-teman itu adalah melatih ketawa seperti Iya. itu. Berarti di Ambar Ashram diajarkan teknik meditasi Betul. seperti ini. Ya, nanti kepada pemirsa Selobi itu hubungi nomor telepon ini. Nanti karena kita bisa lakukan dari rumah. Ya. Hubungi nomor WA ini, langsung ketik nama, kemudian saya mau belajar meditasi. Kalau mau meditasi untuk ketenangan. Saya mau memperlancar rezeki, ya. Saya mau mengikuti program Anak Suputra. Saya ingin program Mata Bijak. Itu semua bisa kita lakukan di rumah. Berarti ada klausul-klausulnya disampaikan pilihan yang mana, Mau kemudian apa? dihubungi nomor WhatsApp di bawah ini ya. Dan itu langsung mendapatkan balasan biasanya. Langsung pemirsa tidak menunggu lagi Ya, yang seperti itu. sakit ikuti meditasi penyembuhan, sehat tanpa obat namanya. Sehat tanpa obat. Ya, yang Wow. bermasalah dengan rezeki, ekonomi, ikuti Laksmi Puja. Yang kurang harmonis dalam keluarga, ikuti Gerahasta Diksa. Gerahasta Diksa, semua masalah ada solusinya pemirsa. Bagi mereka yang sudah pensiun, ikuti program-program Tapa Yoga Semadi mengantarkan kemoksaan gitu. Ya, semua ada ya klausulnya di sini pemirsa, dan jangan khawatir karena benar-benar yang mengikuti semodel praktek daripada penerapan ini sudah banyak yang berhasil. Itu hampir 90% berhasil. Jadi jangan khawatir, segera saja hubungi WhatsApp di bawah ini yang ada di bawah tangan saya ini untuk segera mendapatkan ketenangan jiwa lahir dan batin. Seperti Dan itu. Untuk tertawa itu kita sudah terbukti, kita di Bali sudah mampu mengumpulkan 10.000 orang dan kita mendapatkan rekor muri pertama di Indonesia. Rekor muri tahun berapa itu, Pak? Ini baru tahun yang lalu, bulan Juli yang lalu. 2019 ya. Tahun yang lalu. Ya, itu Rekor penghargaan. murinya. Ya. Ntar saya shoot untuk daripada piagam rekor muri karena banyak orang yang tersembuhkan oleh yoga ketawa itu sendiri. Betul, Ya. betul. Jadi jangan kemana-mana, hanya di Yoga Ketawa Ambar Ashram pastinya. Mungkin ada yang disampaikan lagi kepada teman-teman yang ingin meditasi. Tadi channelnya apa namanya tuh, Pak?
tentang ketawa itu? Sehat tanpa obat. Sehat tanpa obat ya, klik sehat tanpa obat Kadek Siwa Ambara ya. Kalau mau permasalahan ekonomi, Laksmi Puja Channel. Laksmi Puja Channel. Kalau mau menjadi orang bijak, Mata Bijak Channel. Mata Bijak Channel. Jadi banyak banget channel yang dihimpun oleh beliau untuk membantu Anda mengatasi segala keluhan permasalahan hidup Anda pastinya. Kalau mau yang bantu yatim piatu, kita saat ini mengasuh 98 yatim piatu. Hubungi baliorphan.com. baliorphan.com pemirsa. Ya, Yayasan Yatim Piatu Taman Permata Hati juga di Banjarmasin. Wow, semua ada posnya masing-masing. Oke, closing statement untuk mereka yang ingin melatih meditasi. Ya, meditasi penting. Meditasi harus menjadi gaya hidup kita. Apapun permasalahan hidup kita, kalau kita hadapi dengan tenang, kalau kita hadapi dengan senyuman manis, semuanya akan berlalu dengan baik-baik saja. Luar biasa sekali pemirsa. Kunci dari segala kehidupan itu adalah dari pikiran. Semoga kita terbiasa untuk melatih pikiran positif dengan olah pernafasan itu sendiri sehingga kita lahir kebijaksanaan dalam diri dan jiwa kita itu pastinya. Akhir kata, jangan kemana-mana. Yang masih ingin bertanya tentang hal meditasi ataupun konsentrasi dan ketenangan lahir batin, hubungi segera Yoga Ketawa Ambar Ashram yang alamatnya ada di bawah tangan saya ini. Dan jangan tunggu lama-lama karena ketenangan pikiran itu adalah sumber dari segala aktivitas kita. Akhir kata, saya Jurata Pakan Selobi Omnivora bersama Bapak Kadek Siwa Ambara pamit undur diri. Sampai jumpa. Jadi sudah. Om Santi 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 Om.